clouds surround us and the rain begins to fall, the cold and lonely winds will cease to blow. And there seems to be no reason for the suffering we feel. We are tempted to believe God does not know. When the storms arise, don't forget we live by faith and not by sight. Bow the knee, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Bow the knee, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, bow the knee, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Bow the knee, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, bow the knee, bow the knee, bow the knee. Bow the knee. Listen, 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 listen. God is calling us His warning to follow, 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 follow the Lord and light the flame. Hearing the call, I will answer. I will serve with all my heart. With God's help, I will try my best to always do my part. I will use the gifts God has given me, whether they be great or small. I will touch the lives of others by standing straight and tall. Who will be a witness? Who will be a witness? Who will be a witness? I will be a witness, making a difference in the way I live, and the good in the world will increase. Listen, 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 listen. God is calling us His warning to follow, 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 follow the Lord and light the flame. Hearing the call, I will answer. Yes, I will serve with all my heart. With God's help, I will try my best to always do my part. To always do my part.
take. There are times when circumstances makes perfect sense to us as we try to understand each truth He makes. When the path grows deep and our questions have no answer, turn to Him. Pardon me. Trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Pardon me. Lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, pardon me. There are days when clouds surround us and the rain begins to fall. The cold and lonely winds won't cease to blow. And there seems to be no reason for the suffering we feel. We are tempted to believe God does not know. When the storms arise, don't forget we live by faith and not by sight. Pardon me. Trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Pardon me. Lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, pardon me. Trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Pardon me. Lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, pardon me. Pardon me. Pardon me. Pardon me. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, senang bertemu di dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Saya harap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik dan sehat. Pada malam hari ini kita mau bersama-sama datang untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan, mau merenungkan firman-Nya dalam pertengahan minggu. Mari pada saat ini Bapak Ibu Saudara kita mau mengambil waktu teduh sejenak,
dan kita mempersiapkan hati kita di dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Nats panggilan beribadah terambil dari Mazmur 135 ayat yang kelima. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan itu, kita itu melebihi segala Allah. Kita bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang besar, yang memberikan kita pengharapan dan juga damai sejahtera. Baru saudara kita menyanyikan pujian ini, kalau aku cari damai. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak satu pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak satu pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita bersyukur kita mempunyai Tuhan yang selalu menghibur kita, menolong kita di dalam kesesakan kita. Dan hanyalah Tuhan Yesus yang menjadi jawaban hidup kita. Biarlah kita terus berseru kepadanya, dan kita pujikan pujian ini. Kalau aku cari damai, kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia
hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena dalam kesesakan kami, dalam pergumulan kami tahu ya Tuhan, kami hanya bisa dapat mencari Engkau saja. Kami bersyukur karena Engkaulah sumber damai sejahtera dan juga penghiburan kami. Dan kami pada saat ini datang kepadamu ya Tuhan dengan mungkin ada pergumulan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Dan pada saat ini kami mau datang ya Tuhan dalam kebaktian doa ini untuk bersama-sama mendengarkan akan sabda firman-Mu. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk waktu perenungan firman Tuhan pada malam hari ini hanya dalam tangan Tuhan saja. Engkau sendiri yang boleh berbicara kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita bisa bersama-sama berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Jikalau Bapak Ibu ingat bahwa 2 minggu yang lalu kita sudah sama-sama merenungkan firman Tuhan yang bertemakan tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Oleh sebab itu kita harus minta dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengirim lebih banyak orang yang mau melayani Tuhan. Dan minggu yang lalu kita sama-sama merenungkan bagaimana Tuhan Yesus memanggil 12 orang murid. Dan kemudian Tuhan Yesus juga mengutus mereka untuk pergi melayani orang banyak. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dari Matius pasal yang ke-10 ayat 16 hingga ayat 23 yang bertemakan bertekun dalam menghadapi tantangan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada murid-murid yang akan diutus, yang akan pergi melayani Tuhan. Mari kita sama-sama memperhatikan nas Alkitab yang akan kita renungkan bersama. Dari Matius 10 ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ayat ini Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya, kepada orang percaya, bahwa keadaan orang percaya di dalam dunia ini seperti seekor domba
di tengah-tengah serigala. Coba ya kita bisa bayangkan domba adalah binatang atau makhluk yang lemah. Dia kalau berada di tengah-tengah serigala yang buas, ya, sewaktu-waktu dia bisa diserang, sewaktu-waktu dia bisa menjadi mangsa daripada serigala itu. Jadi ini melukiskan bahwa keadaan orang percaya di dalam dunia ini begitu membahayakan. Sewaktu-waktu kita akan mendapatkan tantangan, kita akan mendapatkan serangan. Tetapi ingat Bapak Ibu sekalian, walaupun kita lemah, tapi kita mempunyai gembala yang baik. Gembala yang akan menjaga kita. Seperti gambar yang ada di sini, ada seekor domba, dia di hadapannya ada serigala-serigala yang buas. Tetapi di antaranya ada seorang gembala yang akan melindungi keselamatan dombanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa keadaannya seperti ini? Kenapa dilukiskan bahwa orang Kristen itu seperti domba di tengah-tengah serigala? Karena kita tahu bahwa kita dibenci oleh orang-orang dunia ini. Di dalam ayat yang kita baca tadi, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Mungkin kita bertanya-tanya kenapa kita jadi orang Kristen itu dibenci oleh banyak orang. Ya, karena firman Tuhan mengatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Karena dunia ini membenci Tuhan Yesus, sehingga kita percaya kepada Tuhan Yesus, dunia juga membenci kita. Ya, itu maksudnya Tuhan. Karena apa? Dunia ini menolak Tuhan Yesus, membenci Tuhan Yesus, bahkan menyalibkan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, dunia juga membenci kita, sama seperti dunia membenci Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus juga mengatakan, karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itu dunia membenci kamu. Karena kita tidak lagi sama dengan dunia. Dulu kita memang ada di dalam dunia ini, tetapi kita sudah diselamatkan. Kita sudah dipilih oleh Tuhan menjadi anaknya. Oleh sebab itu kita tidak lagi sama dengan dunia, makanya dunia membenci kepada kita. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita bisa bertahan di dalam dunia yang seperti ini, yang membenci kita, yang ingin menyerang kita, yang ingin menjadikan kita mangsanya? Bagaimana kita bisa bertahan? Tuhan Yesus memberikan beberapa nasihat. Yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan kita harus cerdik seperti ular. Kita tahu di dalam Alkitab mengatakan bahwa ular adalah makhluk ciptaan Tuhan yang cerdik. Ya, apa sih artinya cerdik? Cerdik itu bukan licik ya, tapi cerdik itu artinya dia itu bisa bergerak dengan cepat. Artinya dia itu cerdas ya. Dia itu cerdas, dia tahu bagaimana bergerak dengan cepat, bagaimana bergerak dengan tepat, dan bagaimana bergerak dengan tepat ya. Cepat ya, cerdas dan tepat. Jadi ketika dia menghadapi sesuatu, dia sudah cepat sekali dapat berpikir bagaimana dia harus bertindak, kapan harus bertindak, dan bagaimana dia harus bertindak. Itu artinya cerdik ya. Jadi cerdik adalah artinya cerdas ya, dapat berpikir dengan cepat ya. Cepat itu lincah ya, tidak lamban ya, dapat memilih dengan cepat dan bisa melihat dengan cepat apa yang terjadi, apa yang dihadapi, dan juga bisa mengambil tindakan yang tepat, yang seharusnya, sehingga dia bisa selamat. Itu maksud dari Tuhan. Jadi kita harus cerdik di dalam dunia ini seperti ular. Kita harus cerdas ya, kita harus bisa cepat bergerak, dan kita harus bergerak dengan tepat supaya kita tidak menjadi mangsa daripada serigala. Cerdik seperti ular. Itu kita harus mempunyai pemikiran seperti ini. Lalu yang kedua, nasihat dari Tuhan Yesus yaitu kita harus tulus seperti
merpati. Tulus adalah sikap hati kita. Hati kita itu harus tulus, punya motivasi yang baik, ya. Jangan punya niat yang jahat. Merpati adalah lambang perdamaian. Jadi hati kita itu harus selalu membawa satu misi, satu sikap. Saya ingin mendamaikan manusia dengan Allah. Saya ingin menjadi pembawa damai. Merpati juga melambangkan ketulusan, kemurnian, tidak punya motivasi yang jahat, tidak punya motivasi yang tersembunyi. Nah, itulah ketulusan merpati. Jadi, pemikiran kita itu harus cerdik seperti ular, tetapi sikap hati kita itu harus tulus seperti merpati. Orang yang cerdik, kalau tidak tulus, dia menjadi seorang yang licik. Ya, tetapi seorang Kristen itu harus cerdik tetapi juga harus tulus. Kalau cuma tulus tidak cerdik, nah kita itu menjadi orang yang bodoh, yang bisa ditipu, yang bisa dibohongi, dan kita akan menjadi korban atau mangsa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan kita harus cerdik seperti ular, tetapi hati kita harus tulus seperti merpati. Selain daripada itu, Tuhan Yesus juga mengatakan kita harus waspada terhadap semua orang. Artinya kita harus waspada terhadap setiap orang yang ada di sekitar kita. Karena begitu banyak orang yang membenci kita, yang ingin mencelakakan kita. Oleh sebab itu kita harus hati-hati, harus waspada. Nah, orang-orang itu yang menentang kita bisa saja terdiri dari pemimpin-pemimpin agama di dalam nats yang kita baca tadi. Ya, pemimpin-pemimpin agama lain mungkin marah kepada kita karena kita mengabarkan Injil, sehingga mereka mau menangkap kita, menganiaya kita. Jadi kita harus waspada terhadap pemimpin agama. Tetapi kita juga harus waspada terhadap penguasa atau pemerintah. Karena banyak pemerintah, penguasa, negara-negara di dunia ini yang menentang kekristenan, yang membenci orang Kristen. Apalagi kalau tahu kita tuh melayani Tuhan, mengabarkan Injil, pasti kita akan ditangkap dan dianiaya. Akhir-akhir ini saya mendapatkan berita bahwa ada seorang anak yang berumur mungkin 2-3 tahun dihukum 40 tahun lebih karena didapatkan di rumahnya ada Alkitab. Kita bayangkan ya, oleh pemerintah Korea Utara, anak ini dijatuhi hukuman 40 tahun lebih. Kalau dia sekarang umur 2-3 tahun, dia harus dipenjara selama 40 tahun lebih dari setengah hidupnya. Karena apa? Karena di rumahnya ada Alkitab, sedangkan anak itu belum bisa baca Alkitab, belum mengerti Alkitab. Begitu membencinya pemerintah Korea Utara terhadap kekristenan sehingga dia melakukan hal seperti itu. Jadi kita harus waspada. Dan yang ketiga, mungkin saja itu adalah anggota keluarga kita sendiri. Dari nats Alkitab yang kita baca tadi, ada orang tua yang menganiaya anaknya karena anaknya menjadi orang Kristen. Ada juga sebaliknya, anaknya itu membenci orang tuanya karena orang tuanya menjadi Kristen atau murid Tuhan. Demikian juga antar saudara. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan semua orang ada kemungkinan, semua orang bisa membenci kita karena kita menjadi orang Kristen. Karena kita tidak lagi mau hidup seperti mereka. Kita mau hidup kudus, menyenangkan hati Tuhan. Jadi yang ketiga, kita harus waspada terhadap semua orang. Dan yang keempat, kalau begitu mungkin kita pikir, wah susah sekali ya menjadi orang Kristen. Apalagi kalau kita mau melayani Tuhan, itu tidak mudah ya. Kita mulai menjadi takut dan khawatir. Tapi Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada murid-muridnya, jangan khawatir, jangan takut walaupun kita akan menghadapi tantangan, kesulitan, bahkan penganiayaan. Sebab Tuhan akan menolong kita. Di dalam nats yang kita baca tadi, dikatakan, apabila mereka menyerahkan kamu, jangan kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga.
Jadi kita jangan bayangkan ya, aduh kalau saya ditangkap gimana, kalau saya dianiaya gimana. Dikatakan bahwa pada saat itu juga Tuhan akan menolong kita. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapakmu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Coba perhatikan di sini, ada roh Bapakmu, yaitu roh Tuhan di dalam kita. Ya, jadi apa yang dapat kita simpulkan dari ayat ini? Dikatakan Tuhan katakan jangan kita khawatir walaupun kita akan menghadapi tantangan, ya, penganiayaan. Tapi ingat ya, ada Tuhan yang menolong kita. Ada roh Bapa yang bersama dengan kita. Mungkin kita katakan roh Bapa, roh Allah ada bersama dengan kita. Kita tidak bisa melihatnya. Ya betul, kita tidak bisa melihat Allah. Tetapi tadi firman Tuhan katakan bahwa roh Bapa itu ada di dalam kita. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita terima Tuhan Yesus, roh Tuhan tinggal di dalam hati kita. Oleh sebab itu kemana saja kita pergi, di mana saja kita berada, Tuhan bersama dengan kita karena Dia ada di dalam diri kita. Ya, roh Bapa diam di dalam kita. Dan yang ketiga, roh Bapa yang akan berkata-kata. Ketika kita menghadapi satu situasi, satu keadaan yang membahayakan, kita tidak tahu bagaimana berbicara atau membela diri. Dan Tuhan, roh Tuhan akan berkata-kata di dalam hati kita. Sehingga kita tahu apa yang harus kita ucapkan, apa yang harus kita katakan. Ya, lalu yang terakhir roh Tuhan, roh Bapa menolong kita tepat pada waktunya. Mungkin sekarang kita belum tahu, tapi pada waktu itu ketika kita mengalaminya, pada waktu itu juga roh Bapa yang akan menolong kita. Jadi walaupun kita akan menghadapi tantangan kesulitan, jangan takut karena Tuhan berjanji untuk bersama kita karena Dia diam di dalam kita dan Dia akan berkata-kata bagi kita dan Dia akan menolong tepat waktu dan tidak pernah akan terlambat. Dan ini dialami oleh Rasul Paulus ketika dia mendapatkan penganiayaan, bahkan dia diadili di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 16. Paulus mengatakan, pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Ya tuh, kita tahu bahwa Paulus sebenarnya banyak murid juga, ya, banyak rekan juga. Tetapi ketika dia itu diadili, tidak ada seorang pun yang membantunya. Semuanya meninggalkan aku. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Ini pengalaman dari Rasul Paulus sendiri. Tepat seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi, bukan? Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Nah, itu pengalaman dari Rasul Paulus. Ya, dia pernah mengalami hal itu. Tapi dia tahu bahwa Tuhan yang mendampingi dia, Tuhan yang menguatkan dia. Itu juga yang akan terjadi kepada kita orang percaya. Ya. Nah, dan yang kelima, nasihat daripada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ataupun orang yang percaya, kita harus bertahan sampai kesudahan. Ya. Tadi Matius 10 ayat 22 katakan, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Perhatikan, bertahan. Bukan 1 hari, 2 hari, bukan 1 minggu, 2 minggu, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun. Tapi bertahan sampai pada kesudahannya. Terus menerus akan selamat. Itu nasihat dari Tuhan Yesus. Jadi betapapun kesulitan yang kita hadapi, betapapun besarnya tantangan yang kita hadapi, kita harus bisa bertahan sampai akhir, sampai kesudahannya. Ya. Bagaimana kita bisa? Kita kan manusia yang lemah, seperti bejana tanah liat. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Apa yang dimaksud dengan harta? Yaitu roh Tuhan
yang ada di dalam kita. Diri kita itu, tubuh kita itu seperti bejana tanah liat yang rapuh, yang mudah retak dan pecah. Tetapi di dalam diri kita yang rapuh ini ada harta, yaitu roh Tuhan. Ya, dan roh Tuhan itulah yang memberikan kita kekuatan di dalam kita menghadapi semua tantangan dan kesulitan hidup ini. Itulah sebabnya Paulus mengatakan supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami, karena kita lemah. Tapi kalau kita bisa kuat itu karena ada roh Allah di dalam kita yang memberikan kekuatan kepada kita. Dalam segala hal kami ditindas, kata Paulus, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kita lihat, ini pengalaman Paulus. Ditindas, dia tidak terjepit. Ya, habis akal, tapi tidak putus asa. Dianiaya, tapi dia tidak merasa ditinggal oleh Tuhan sendirian. Dan dia dihempaskan, tetapi dia tidak binasa. Artinya, dia bisa menang. Karena apa? Ada kekuatan yang daripada Tuhan. Yaitu ada roh Tuhan di dalam hati kita. Di dalam diri kita. Nah, itulah sebabnya ya Yakobus 1 ayat 12 katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kalau kita bertahan di dalam pencobaan ya, dan kita sudah lulus, kita tahan uji, dia katakan firman Tuhan mengatakan kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada kita. Allah akan memberikan kepada kita mahkota kehidupan. Ya, itu yang kita harapkan. Wahyu pasal 2 ayat 10 juga katakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sekali lagi, ayat ini mengingatkan kita, jikalau kita bertekun, bertahan sampai pada kesudahannya, sampai pada akhirnya, sampai kita mati dan bertemu Tuhan, maka Tuhan akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Jadi, Bapak Ibu, memang hidup sebagai orang percaya di dunia ini tidak mudah. Kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita akan menghadapi tantangan, kita akan menghadapi kesulitan, kita akan menghadapi penganiayaan. Tetapi ingat nasihat dari Tuhan Yesus. Bersama Tuhan kita akan menang. Lalu sikap apa yang harus kita miliki? Saya simpulkan ya. Yang pertama, cara kita bertekun di dalam menghadapi tantangan, kita harus punya pikiran yang cerdas. Seperti apa? Seperti ular. Ya, pikiran kita harus cerdas, seperti ular yang cerdik. Ya. Yang kedua, kita harus mempunyai hati yang tulus, yang murni, motivasi yang baik, ya, yang membawa damai. Dan yang ketiga, kita harus mempunyai mata yang waspada terhadap semua orang. Karena begitu banyak orang yang akan membenci kita, yang akan menyerang kita. Kita harus waspada. Ya, kita harus punya mata yang waspada. Dan yang keempat, kita harus punya iman yang teguh. Jangan khawatir, jangan takut. Karena kita tahu bahwa ada Tuhan di dalam diri kita. Dan Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Kita harus punya iman seperti ini. Jangan takut dan jangan khawatir. Dan yang terakhir, kita harus mempunyai kaki yang bisa bertahan. Ya, bertahan teguh sampai akhirnya. Ya, dengan demikian, kalau kita ingat akan 5 hal ini, suatu hari kita bertemu dengan Tuhan, kita akan menerima mahkota kehidupan yang diberikan Tuhan kepada anak-anak Tuhan yang setia kepadanya. Baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita melayani Tuhan, dan kita tetap bertekun ketika kita menghadapi tantangan.
maka Tuhan akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hidup di dalam dunia ini sebagai orang percaya memang tidak mudah. Begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah, begitu banyak ujian yang kami hadapi. Khususnya Tuhan ketika kami melayani Tuhan. Tetapi kami bersyukur firman Tuhan malam hari ini mengajarkan kami supaya kami tidak takut, tidak khawatir, tapi kami sungguh-sungguh mau mengingat nasihat Tuhan Yesus supaya kami bisa bertekun menghadapi tantangan, bertahan di dalam menghadapi tantangan. Berikan kami pikiran yang cerdik, berikan kami hati yang tulus, berikan kami mata yang selalu waspada, berikan kami iman yang selalu teguh, percaya, dan mengandalkan Tuhan. Dan berikan kami kaki yang bisa bertahan, berdiri teguh, sampai suatu saat kami akan bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita meresponi firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu pujian pertolongan-Mu. Pertolongan kita hanya kita dapatkan di dalam Tuhan saja. Mari kita nyanyikan pujian ini. Hatiku tenang. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita datang dengan hati penuh syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur atas pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita ada masalah, kita ada pergumulan, kita mungkin menghadapi kecelakaan. Kita bersyukur ada Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kita. Dan kita melihat ada berkat dan penyertaan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita.
Mari kita datang dengan hati penuh syukur. Ya Tuhan, kami datang dengan hati penuh syukur kepadamu. Kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami, menolong kami. Engkau adalah sumber pertolongan kami, pengharapan kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam mungkin kesesakan kami, dalam pergumulan kami, kesulitan kami bersyukur karena kami dapat mendapatkan pertolongan yang pasti hanya di dalam Engkau saja. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami memiliki Engkau. Kami bersyukur untuk kesehatan kami bersyukur atas pelindungan dalam kehidupan kami, dan juga untuk keluarga kami. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang senantiasa memberikan kami kekuatan dan damai sejahtera. Kami bersyukur karena kami mempunyai Engkau ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, kami bersyukur juga kami dapat berkumpul bersama dengan saudara seiman di dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Berkati ya Tuhan, kami akan berdoa ya Tuhan, kiranya Kau boleh memberkati ya Tuhan doa-doa syafaat yang akan kami panjatkan kepadamu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa untuk setiap jemaat. Kita mau berdoa agar Tuhan terus boleh memberikan kesehatan yang baik untuk setiap jemaat di tengah mulai panas saudara ya, makin lama makin panas dalam beberapa waktu ini. Kita doakan Tuhan terus boleh melindungi, memberikan kekuatan ya di dalam kehidupan dan juga kesehatan bagi jemaat. Kita terus doakan Bapak Saudara bagi jemaat yang ada pada saat ini mungkin bergumul dalam pekerjaannya, mungkin masih belum begitu lancar, mungkin masih ada kesulitan, ada juga mungkin pada saat ini yang sedang mencari pekerjaan, masih belum mendapatkan pekerjaan yang tepat. Kita doakan Saudara Tuhan boleh menolong, membuka jalan, memberikan kelancaran atas semuanya. Mari kita buka suara kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu hanya dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, Kau boleh memberikan kesehatan yang baik bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Di tengah mungkin musim panas, dalam waktu ini ya Tuhan, Engkau sering boleh memberikan perlindungan bagi setiap jemaat-Mu kemanapun mereka pergi, di rumah, dan dimanapun ya Tuhan ketika mereka bekerja. Engkau sering boleh melindungi, memberkati ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan mengingat bagi jemaat-Mu ya Tuhan di dalam pekerjaannya. Mungkin ada saat ini sedang bergumul, sedang mencari pekerjaan, ada juga yang bergumul dalam pekerjaannya, mungkin ada kesulitan dengan rekan kerja, kesulitan di dalam pekerjaan. Tuhan Kau boleh menolong, membuka jalan, memberkati Tuhan, memberikan kelancaran bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan, agar Kau boleh memberkati dan mereka terus juga boleh berharap kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendengar seruan doa kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa untuk setiap jemaat yang bergumul di dalam mungkin relasinya di dalam keluarga. Mungkin saudara ada konflik-konflik terjadi mungkin di antara mungkin suami istri, antara mertua menantu, atau mungkin orang tua dengan anak, sehingga mungkin jadi konflik yang cukup berkepanjangan. Kita mau berdoa saudara agar ada rekonsiliasi, ada kasih Tuhan di dalam setiap keluarga, khususnya bagi setiap jemaat Tuhan, mereka mau saling memaafkan. Kita juga mau berdoa saudara mengingat mungkin ada bagi jemaat atau mungkin anggota keluarga, anak, mungkin cucu yang mungkin jauh dari Tuhan pada saat ini, belum ke gereja, mungkin sudah lama tidak datang lagi ke gereja atau sudah meninggalkan Tuhan. Kita terus mau mengingat mereka, kita mau berdoakan bagi mereka, dan kiranya Tuhan sendiri boleh mencelikan mata rohani mereka. Mari kita doakan akan dua hal ini. Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu hanya ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa untuk jemaat yang sedang bergumul di dalam relasi, dalam keluarga. Tuhan, kami mau berdoa, Kau boleh menolong, campur tangan ya Tuhan. Mungkin ada konflik yang terjadi, ada kebencian, dan mungkin saling sakit hati, menyakiti. Tuhan Kau sendiri yang boleh menolong dalam relasi mereka sehingga ada rekonsiliasi yang terjadi. Mereka mau saling memaafkan dan kasih Tuhan boleh terpancar di dalam keluarga ini ya Tuhan. Kami mau berdoa Engkau sendiri boleh menolong setiap keluarga dari setiap jemaat-Mu. Kami mau berdoa Tuhan bagi setiap anggota keluarga yang mungkin ada yang pada saat ini meninggalkan Tuhan atau mungkin jauh dari Tuhan. Mungkin ada kesulitan, ada banyak hal yang mungkin kami tidak mengerti. Tuhan, kami mau mengingat bagi mereka, Engkau sendiri yang boleh menolong, mencelikan mata hati mereka, sehingga mereka ya Tuhan, mereka mau berbalik kepada Tuhan, bertobat dan mencari Engkau, dan kembali ya Tuhan mengingat akan kepadamu ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi mereka ya Tuhan, agar sungguh Kau boleh menguatkan imannya kembali, dan mereka boleh percaya kepadamu.
Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita terus mendukung bagi mereka yang mengalami pergumulan. Saudara doakan untuk Bapak Vincent Vasio, untuk Ibu Lilia, Bu Tan Melan, Bapak Adi Santoso, untuk Bapak James, dan juga doakan Ibu Diana, saudara, ini adik dari Ibu Helena yang masih di rumah sakit mengalami kesulitan. Kita terus dukung Ibu Diana dan juga Ibu Helena yang jauh di Amerika, dan Ibu Diana di Indonesia, dan juga sekeluarga kita dukung di dalam doa. Kita juga doakan untuk Ibu Silvi dalam kelemahan tubuhnya, Tuhan boleh menolong. Kita juga doakan saudara untuk Ibu Evi Lugiman, kita doakan sedang mengalami kelemahan tubuh pada saat ini. Kita dukung di dalam doa, Tuhan sendiri yang boleh memulihkan, memberikan kekuatan dalam tubuhnya. Kita doakan bagi mereka, saudara. Tuhan, kami mau serahkan bagi setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, hanya ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa bagi iman mereka ya Tuhan, terutama agar mereka tetap mencari Engkau di dalam segala kesulitan yang mereka hadapi, tantangan, pergumulan yang begitu berat, yang mungkin secara emosi, secara mental begitu menekan. Tuhan, Engkau sering boleh menolong, memberikan kekuatan, penghiburan, karena Engkau adalah sumber pertolongan kami. Kami mau terus serahkan bagi Ibu Lilia, untuk Pak Vincent ya Tuhan, Engkau boleh memberkati. Kami mau berdoa juga untuk Bu Tan Melan, juga Bapak Adi Santoso, Bapak James, Ibu Diana yang pada saat ini sedang bergumul dengan penyakit kansernya. Engkau sering boleh menolong ya Tuhan, campur tangan di dalam segala obat-obatan yang dipakai, dan juga asupan makanan yang dimakannya sehingga boleh menolong tubuhnya ya Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Helena yang jauh dan mungkin khawatir, Engkau sering boleh memberikan damai sejahtera pertolongan. Kami terus mau berdoa juga bagi Ibu Silvi yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Engkau sering boleh menolong, memulihkan bagi tubuhnya yang sedang sakit ya Tuhan. Kami juga mau serahkan bagi Ibu Evi Lugiman ya Tuhan, pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuhnya, Engkau sering boleh memulihkan tubuhnya yang sedang sakit, menjamah tubuhnya. Dan kami juga mau berdoa bagi mereka yang menjaga, yang take care, bagi anggota keluarga juga, kiranya Engkau sendiri yang boleh memberikan kekuatan bagi mereka. Kami serahkan bagi mereka semua juga yang belum kami sebutkan satu persatu, Engkau sendiri boleh menolong ya Tuhan. Tidak terus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa, saudara, bagi pelayanan gereja pada minggu ini. Doakan untuk penginjil Esther, doakan untuk Reverend Jana, agar Tuhan boleh memberkati, menolong di dalam segala persiapannya. Terus doakan pertumbuhan gereja di IC, saudara, dan juga doakan agar jemaat terus semakin rindu untuk melayani Tuhan. Kita doakan akan hal ini. Tuhan, kami serahkan untuk gereja-Mu hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami mau berdoa untuk penginjil Esther, dan juga untuk Reverend Jana di dalam segala persiapan. Kiranya Engkau boleh memberkati setiap hamba Tuhan yang melayani. Engkau boleh memberkati ya Tuhan, memakai mereka untuk menjadi alat-Mu, khususnya bagi dalam pelayanan pada minggu ini. Kami mau terus berdoa bagi pertumbuhan rohani bagi gereja-Mu di ICLA. Kami mau berdoa mungkin di dalam segala pergumulan yang kami hadapi, Engkau sendiri yang boleh memberkati gereja-Mu, memberkati pengurus, memberkati hamba Tuhan, memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa agar sungguh setiap jemaat-Mu dapat rindu terus mau melayani Tuhan, memiliki hati yang terus mau menyembah-Mu dan melayani-Mu dengan setia. Berkati gereja-Mu, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa bagi Amerika. Kita doakan saudara dalam kita memasuki musim panas, extreme heat mungkin saudara, di beberapa daerah ini kita doakan Tuhan terus boleh melindungi, khususnya saudara dari bencana kebakaran. Ya, kita juga mau berdoa saudara bagi permasalahan homeless yang semakin banyak, bagi juga rakyat Amerika yang memakai drug addict saudara, yang sehingga ada terganggu kesehatan mentalnya. Kita doakan di permasalahan yang begitu besar di Amerika. Kita doakan untuk pemerintah yang mengatasinya. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan Amerika ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan ya Tuhan di dalam musim panas ini yang mungkin ada cuaca ekstrim, panas di beberapa daerah. Kami mau berdoa Engkau sering boleh melindungi Tuhan untuk setiap rakyat dan juga daerah-daerah agar dijauhi dari segala bencana, khususnya bagi bencana kebakaran. Engkau sering boleh melindungi Tuhan bagi negara Amerika. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk permasalahan adanya homeless, drug addict, mungkin banyak orang-orang yang terkena penyakit mental. Ya Tuhan banyak sekali permasalahan yang terjadi di beberapa daerah. Engkau
Kiranya Engkau sendiri boleh menolong, campur tangan di dalam setiap permasalahan ini, dan Engkau boleh memakai pemerintah ya Tuhan dalam mereka mengatasinya Tuhan, dalam kiranya Kau boleh memberkati Tuhan pemerintah, dan juga mungkin ada organisasi Kristen ya Tuhan yang Kau pakai untuk melayani mereka. Engkau sendiri yang boleh memberkati sehingga Kau boleh permasalahan ini boleh semakin membaik. Kami serahkan untuk Amerika ke dalam tangan-Mu saja, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu saudara, dalam beberapa waktu ini India sedang terkena banjir, saudara, ada monsun, saudara ya, sehingga banyak daerah terus hujan sehingga mempengaruhi daerah-daerah di sana. Mereka banyak terkena banjir, banyak juga yang terkena korban meninggal, saudara. Kita doakan Tuhan boleh menolong bagi keluarga yang meninggal, Tuhan boleh hiburkan. Kita doakan juga bagi pemerintah yang menanganinya dapat mengatur semuanya dengan baik. Kita doakan bagi India ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami serahkan bagi India ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa bagi kondisi India pada saat ini. Kau boleh menolong ya Tuhan, memakai setiap bagi pemerintah ya Tuhan, bagi mereka yang bekerja dalam mengatasinya ini. Engkau sendiri yang boleh menolong, campur tangan. Kami mau berdoa Tuhan bagi daerah-daerah yang terkena dampak dari banjir ini. Kami mau berdoa Engkau sendiri yang boleh menolong ya Tuhan, sehingga kami boleh pulih kembali dan mereka boleh kembali dalam beraktivitas normal. Kami mau berdoa bagi keluarga-keluarga ya Tuhan yang mungkin mengalami duka pada saat ini karena ada anggota keluarga yang meninggal. Engkau sendiri boleh menolong, menghiburkan mereka. Kami mau serahkan bagi negara India dan juga khususnya bagi orang Kristen yang berada di sana ya Tuhan. Engkau sendiri boleh memberkati. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membawa pokok doa pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan untuk semua pergumulan pribadi kami ke dalam tangan Tuhan, karena Engkau adalah penolong kami yang sejati. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama doa Bapa kami seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tak usah ku takut karena Allah menjagaku. Mari kita naikkan pujian ini. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia.
berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kita gantikan pujian sekali lagi. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu kedua. Bapak Ibu Saudara, pada tanggal 19 Agustus jam 10 pagi pada hari Sabtu, Saudara, kita akan mengadakan Family Fiesta. Akan ada fellowship, persekutuan, Saudara. Akan ada makanan, ada games, ada persekutuan di antara kita, Saudara, sebagai orang percaya, khususnya di gereja IC, Saudara. Nah, Saudara dapat mendaftarkan khususnya untuk bagi Saudara yang mau potluck, Saudara. Saya ingin mendorong Saudara untuk dapat memasak dan juga dapat membawa makanan, Saudara. Nah, Saudara, kita ada t-shirt, Saudara, khusus, Saudara, dibawa dari Bandung, Saudara, ini ya, dengan harga yang sangat affordable, Saudara. Ya, Saudara, satu bajunya yang untuk orang dewasa $5, untuk anak-anak $4. Nah,
Nah, saudara, karena perlu proses mereka pembuatannya dan juga mereka perlu membawa kemari, maka saudara, last ordernya adalah pada tanggal 23 Juli. Jadi saudara, mari mendaftarkan diri Anda untuk mendapatkan baju yang bagus ini, saudara, kepada Jocelyn. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, selamat ketemu lagi hari Minggu, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.